Selamat pagi kepada siswa kami kelas 10 AKP. Kalian tentunya yang baru lulus dari tingkatan SMP. Nah, di tingkatan SMP kalian tentu sudah mempelajari namanya kata ekonomi. Tapi sebelumnya kita masuk materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka disayangi. Ya, itu kata pepatah. Jadi supaya kita bisa saling mengenal dan saling bisa menyayangi, ya. Tentunya Bapak perkenalkan diri dari video ini karena ini adalah video pertama kalian di pembelajaran SMK untuk mapel mata pelajaran saya. Nah, saya adalah namanya Indra Utapea, dipanggil Pak Indra. Nah, saya di sini membawakan untuk akuntansi dan perkantoran kelas 10 yaitu ekonomi bisnis, ya, ekonomi bisnis. Dan untuk 10 akuntansi saya bawakan yaitu mata pelajaran perbankan. Nah, untuk kesempatan kali ini, ya, saya bisa bilang sama Anda semua kelas 10 akuntansi dan perkantoran, tentunya Anda memilih jurusan Anda adalah sudah tepat, Anda duduk di akuntansi dan perkantoran. Kenapa saya bilang demikian? Anda bukan ikut-ikutan dalam memilih jurusan. Anda selalu dari hati Anda bahwa Anda memilih jurusan nanti tamat dari SMK, aku maunya mengapa, maunya apa, maunya bagaimana, dan untuk apa ke depannya. Itu yang kita pelajari nanti. Jadi kalian duduk di kelas 10 untuk akuntansi dan perkantoran, kalian harus sungguh-sungguh, ya, mencermati, memahami mata pelajaran yang Anda pelajari selama duduk di SMK. Jadi mulai dasar kalian di kelas 10, kalian jangan bermain-main, kalian serius belajarnya, kalian tekuni sehingga nanti ke depannya kalian tamat dari SMK, kalian menjadi seorang yang profesional, pekerja yang siap pakai, ya, sesuai dengan julukan SMK adalah SMK bisa, ya, SMK bisa. Jadi arti SMK bisa, cap jempol, gak pernah SMK bisa pakai kelingking. Cap jempol, arti cap jempol itu mantap, paten. Jadi artinya bahwa Anda adalah orang-orang yang mantap, orang-orang yang paten. Tentunya Anda kedepannya memiliki, ya, sifat atau pribadi yang berkualitas. Itu yang bisa Bapak kasih motivasi buat Anda. Nah, untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang ekonomi bisnis. Saya kasih gambaran mengenai peta konsepnya. Untuk bab 1 yang akan kita pelajari adalah mengenai inti masalah ekonomi. Tentu di SMP kita sudah pelajari yang namanya inti masalah ekonomi. Kalau di SMP kalian belajar IPS ekonominya adalah tentang ekonomi. Ini di SMK kita belajar tentang inti masalah ekonomi. Tidak ada hidup yang gak ada masalah. Nah, makanya kita belajar. Kenapa kita belajar? Kita menyelesaikan masalah. Orang belajar supaya bisa selesai masalahnya. Anda supaya bisa mencapai masa depan Anda selesaikan masalah Anda. Masalah apa? Masalah untuk menuju kesuksesan, bagaimana caranya. Nah, itulah dalam ekonomi. Inti masalah ekonomi itu apa? Kebutuhan. Nah, bagaimana orang mendapatkan kebutuhannya? Ya, permasalahannya harus kerja. Ya, menyelesaikan permasalahannya harus kerja. Gak ada pernah orang duduk santai-santai, ongkang-ongkang kaki, tidur-tidur, bisa langsung dapat uang dan jadi orang kaya. Gak ada. Kecuali kalau memang kau dari keturunan nenek moyangmu, kau seorang orang tuamu orang raja, seorang sultan, seorang memiliki yang namanya perusahaan banyak besar. Nah, ya Bapak boleh bilang ya silakan seperti itu. Tapi kan kita sini adalah senasib penanggungan, ya. Jadi kalau senasib penanggungan, kalian harus bisa menyelesaikan masalah, yaitu apa? Kebutuhan. Nah, apa yang menjadi permasalahan kebutuhan? Yaitu permasalahan pokok ekonomi. Ya, permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi itu, ya, kegiatannya dibagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah produksi. Produksi ini diartikan bahwa menghasilkan barang atau jasa. Ya. Tujuan dilakukan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Ya, orang yang memproduksi barang adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk menambah nilai guna barang. Pahami ya? Nanti Bapak tanya ini,
ya, Bapak suruh catat apa yang Bapak lisankan ini. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna barang untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, ya, bagian B ada yang namanya kegiatan distribusi. Distribusi ini adalah penyaluran barang atau jasa. Oke? Penyaluran artinya mempromosikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Oke? Sehingga hasil dari produksi barang atau jasa didistribusikan, itulah disalurkan. Nah, tercapailah namanya kegiatan konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan pembelian atau pemakaian barang atau jasa. Jadi konsumen melakukan kegiatan konsumsi, distributor melakukan kegiatan distribusi, ya, distribusi. Yang seorang yang namanya produksi ini adalah produsen. Produsen adalah melakukan kegiatan produksi. Jadi yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen, ini orangnya. Yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor, ini orangnya, ya. Yang melakukan kegiatan konsumsi adalah konsumen, orangnya. Jadi, ya, jangan salah dalam menyebutkan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang, distributor adalah orang yang menyalurkan barang, produsen adalah orang yang memproduksi barang. Nah, dari ketiga ini tentunya punya permasalahan. Kenapa punya permasalahan? Kalau misalnya tidak ada modal, kegiatan produksi tidak berjalan. Ya, itu adalah permasalahan. Tidak ada modal, kegiatan produksi tidak berjalan. Tidak ada skill atau keterampilan, tidak ada kegiatan produksi. Makanya diperlukan modal. Modal itu berupa uang, skill, dan faktor tenaga juga dibutuhkan, dan waktu. Ya. Nah, setelah diselesaikan masalah tentang produksi, baru kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itulah dibutuhkan yang namanya publikasi atau promosi. Ya. Selanjutnya barulah sampai ke tangan konsumen. Konsumen itu memiliki namanya daya beli berupa uang. Nah, untuk itu maka menurut mikro atau makro permasalahan ekonomi secara kecil dan luas, permasalahan ekonomi yang kita pahami dari hal di atas bisa Bapak rumuskan. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya Bapak rumuskan adalah 5W tambah 1H. Ya. 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu apa? What? Ya. Apa yang diproduksi? Ya. Apa yang diproduksi? Mengapa dilakukan kegiatan produksi? Kapan dilakukan kegiatan produksi? Untuk siapa produksi tersebut? Di mana dilakukan kegiatan produksi tersebut? Oke. Bagaimana ya kegiatan produksi tersebut? Itu 5W tambah 1H. Nah, satu lagi, apa distribusinya? Mengapa dilakukan kegiatan distribusi? Kapan dilakukan kegiatan distribusi? Untuk siapa kegiatan distribusi tersebut? Di mana dilakukan kegiatan distribusi tersebut? Dan bagaimana kegiatan distribusi tersebut? Jadi satu persatu ini bisa dirumuskan dengan 5W tambah 1H dalam pertanyaan kalau misalnya bahasa Inggrisnya what, why, when, who, where, dan how. Oke, ini bahasa siapa buat? Jadi itulah inti permasalahan ekonomi secara mikro dan makro. Nah, setelah kita pahami pertanyaan-pertanyaan ini, maka tentunya kalau punya pertanyaan ada jawabannya. Ada jawabannya. Nah, jawabannya apa? Apa yang diproduksinya? Misalnya memproduksi ya pakaian. Jadi itu berasal dari bahan baku kapas. Nah, untuk memproduksi pakaian jadi yang diproduksi yaitu dari bahan baku yaitu kapas. Misalnya memproduksi yang namanya minyak goreng itu dari minyak sawit, kelapa sawit. Nah, itu kegiatannya apa kita produksinya? Yaitu mengolah yang namanya minyak goreng. Nah, contoh lagi, oke, apa distribusinya? Misalnya mendistribusi rokok, mendistribusi ya minyak goreng yang sudah diolah dari kelapa sawit sehingga bahan jadinya ada minyak goreng. Itu kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya di mana dilakukan kegiatan produksinya? Contoh, Kim, kawasan industri Medan, itu adalah kegiatan industri di Medan. Oke, jadi itu semua bisa ada jawabannya dan melalui pertanyaan-pertanyaan 5W tambah 1H. Itu yang bisa kita selesaikan. Nah, selanjutnya dari yang dua tahap ini, permasalahan pokok yang bisa dari dua tahap ini, maka muncul yang namanya peluang. Jika kita sudah paham yang kedua ini,
Nah, dari produksi, distribusi, konsumsi. Yang kedua adalah secara 5W tambah 1H, maka kita tentunya punya yang namanya peluang. Peluang kita di sini adalah yang pertama adalah bisa sebagai wirausahawan, ya, wirausahawan. Mengapa saya bilang punya peluang sebagai wirausahawan? Anda punya peluang sebagai pengusaha jika Anda bisa menyelesaikan jawaban pertanyaan dari yang diutarakan tadi. Nah, selanjutnya Anda bisa mencukupi yang namanya kebutuhan. Kebutuhan Anda bisa tercapai. Anda punya peluang untuk memenuhi kebutuhan, dan Anda punya peluang juga untuk mengubah status Anda. Status, ya. Status itu artinya apa? Anda memiliki pekerjaan yang layak, Anda memiliki yang namanya profesi yang layak, dan keberadaan keluarga Anda juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Sehingga dari ketiga hal ini peluang yang Anda capai, tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup. Oke, kalau hidup sejahtera maka hidup tidak miskin. Hidup sejahtera maka semua kebutuhan pasti terpenuhi. Nah, jadi itu yang topik yang bisa Bapak kasih pada pertemuan kita yang pertama. Bapak minta dalam kesempatan ini nanti ya Bapak akan cus itu di Google Classroom mengenai penugasan kalian. Bapak cus di Google Classroom mengenai penugasan kalian. Nah, saya minta dari Google Classroom itu nanti kalian tampilkan selfie foto diri kalian, dan selfie foto diri kalian buat namanya di dalam video itu. Kalian kirim video kalian atau kirim foto kalian, di foto itu kalian tuliskan nama kalian. Ya, contoh, saya foto punya saya bilang saya Pak Indra. Nah, kalian buat misalnya contoh saya Budi. Nah, jadi kalian buat foto kalian di dalam video tersebut, kalian ucapkan nama kalian sehingga bisa saling Bapak kenal. Oh, ini wajah si Budi. Oh, dia aktif ini segini. Sehingga ketika kita ketemu di sekolah, kalau misalnya suatu saat sudah bisa lagi kita belajar di sekolah, maka kita sudah saling mengenal. Itu mengenai penugasan yang Bapak akan cus nanti di Google Classroom. Nah, untuk setelah itu kalau ada pertanyaan, buat di Google Classroom apa menjadi topiknya, training topik kita, permasalahan kita. Nanti setelah itu baru dari selfie foto kalian akan itu Bapak tandakan sebagai absen di Google Classroom. Terima kasih. Ini yang menjadi pembelajaran kita kali ini. Bapak minta semangat, jangan kalian jadi malas, karena kalian masih kelas 10 harus bisa rajin belajar. Dan kalian yang baru mengenal sekolah kalian di Paruyan 1, yang alumni dari SMP Paruyan 1 sudah mengenal budaya Paruyan 1 bagaimana, yang dari SMP lain belum mengenal bagaimana budaya Paruyan 1, kalian banyak bertanya mengenai peraturan sekolah. Itu saja yang menjadi pembelajaran Bapak kali ini yang bisa Bapak utarakan di akhir materi ini. Jika ada pertanyaan, nanti kalian tulis di Google Classroom, nanti akan Bapak jawab semampu Bapak. Nah, salam semangat, salam literasi.